Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak FZ dalam channel pembelajaran geografi untuk kelas 12 semester 1 di pertemuan yang kedua yang akan membahas mengenai konsep wilayah. Pada pembahasan minggu yang lalu sudah dijelaskan mengenai wilayah dan perwilayahan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mereview materi konsep wilayah pada minggu yang lalu, yaitu yang akan saya bahas pengertian wilayah menurut ahli. Yang pertama, menurut Taylor, wilayah adalah suatu wilayah atau suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Yang kedua, menurut Rustiadi, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Berdasarkan pengertian wilayah menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah mempunyai batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristiknya sehingga dapat dibedakan dengan wilayah tetangganya. Konsep wilayah. Secara umum, konsep wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi keadaan alamiah atau natural region dan keadaan tingkat kebudayaan penduduknya atau cultural region. Berdasarkan keadaan alamiah ada 3. Berdasarkan variasi iklim, berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, berdasarkan sebaran vegetasinya. Berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk, dibagi menjadi 3, ada wilayah agraris, ada wilayah industri, dan wilayah perikanan. Apabila didasarkan satu kenampakan saja disebut dengan generic region. Sedangkan apabila wilayah didasarkan ciri-ciri khusus lokasi dan khasannya dibanding wilayah lain disebut specific region. Jadi, dapat dipahami bahwa konsep wilayah adalah konsep dasar yang penting dalam geografi karena bermanfaat untuk memahami dan menganalisis interaksi keruangan migrasi manusia, barang dan jasa, serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam. Konsep wilayah menurut Rustiadi. A. Wilayah homogen. Wilayah homogen yaitu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian atau penggunaan lahan. B. Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat inti dan daerah di belakangnya atau daerah hinterland. Wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus yaitu wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah perencanaan mempunyai ciri-ciri 1. Cukup besar untuk mengambil keputusan investasi yang berskala ekonomi. 2. Mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada. 3. Mempunyai struktur ekonomi yang homogen. 4. Mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan. 5. Menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan. Dan yang keenam, masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalannya. Contoh 1. Wilayah pembangunan Jabodetabek. 2. Wilayah pembangunan Bandung Raya. Dan yang ketiga, wilayah pembangunan Priangan Timur. Wilayah administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah administratif adalah
wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, dan wilayah kerja gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintah umum di daerah. Wilayah administratif disebut juga dengan daerah otonom, yakni daerah yang memiliki kekuasaan melakukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di dalamnya. Kesatuan wilayah administrasi memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Dari penjelasan di atas bisa kita tarik kesimpulan tentang perbedaan utama dari wilayah formal dan wilayah fungsional, yaitu untuk perbedaannya dibagi menjadi 5 pembeda, yaitu ada sifat wilayahnya, bentuk wilayahnya, hubungan antar wilayah, lokasi atau keberadaannya, yang terakhir fungsi dari wilayah tersebut. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, jika sekiranya ada yang mau ditanyakan dan masih kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, Pak FZ. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.